Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat, dan masih banyak nikmat-nikmat lain yang Allah berikan kepada kita. Dan kita mohon dengan nikmat-nikmat ini Allah menjadikan kita dalam golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmatnya. Karena Allah sebutkan wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan hanya sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit dan pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan diutusnya beliau syariat Islam sempurna, dan kita mohon agar Allah mudahkan kita dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mohon agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa an Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Awfa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Muttafaq alaih. Dari Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Awfa radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada beberapa bagian hari beliau ketika beliau sedang berhadapan dengan musuh, intazar,
Nabi menunggu sampai matahari mulai condong. Artinya panas sudah mulai berkurang. Terik mataharinya sudah mulai agak ringan. Kemudian Nabi berdiri di antara mereka dan Nabi bersabda, "Wahai sekalian manusia, la tatamannau liqa'al aduwi." Jangan kalian punya angan-angan, punya cita-cita untuk bertemu dengan musuh. Jadi larangannya apa? Kepingin ketemu musuh di medan perang, itu bukan harapan. Yang diperbolehkan harapannya apa? Harapan mati syahid, itu boleh. Tapi harapan untuk bertemu dengan musuh, minta ya Allah pertemukan aku dengan musuhku, tidak boleh. Maka Nabi katakan, la tatamannau liqa'al aduwi was'alullaha al-afiyah, dan mohonlah kepada Allah, minta kepada Allah al-afiyah. Al-afiyah bisa artinya selamat, keselamatan, bisa artinya kesehatan, itu al-afiyah. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Tapi apabila kalian bertemu memang dengan musuh di medan perang, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasbiru, sabar. Karena sabar di medan perang ini apa? Keamanan hilang. Salat pun berbeda. Ancaman di hadapan orang-orang yang berada di sekitaran medan perang. Maka kalau sudah bertemu mereka di medan perang, fasbiru. Kata Nabi, sabar. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Maka ketahuilah bahwasanya surga itu bisa diperoleh di bawah naungan pedang. Sampai peperangan atau orang yang mati syahid dan banyak sayatan di medan perang di dalam perutnya itu, di dalam badannya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Cukuplah bagi orang yang mati syahid itu, dia tidak mendapatkan siksa kubur, tidak. Tapi cukuplah sayatan-sayatan yang ada pada syuhada itu menggantikan siksa dalam kubur. Artinya ketika Utsman bin Affan beribadah yang luar biasa dan rakyatnya mengatakan, wahai khalifah, wahai amirul mukminin, bukankah Nabi sudah menjamin anda ini surga? Kenapa anda ibadah seperti ini? Apa kata Utsman bin Affan radhiyallahu an? Utsman bin Affan mengatakan, Nabi memberikan jaminan aku calon penghuni surga. Tapi belum ada satu jaminan pun dari Nabi yang menyebutkan aku terbebas daripada siksa kubur. Maka sebesar apapun dan sekecil apapun kemaksiatan yang kita kerjakan, itu akan berdampak kepada siksaan dalam kubur. Khianat, ada siksanya dalam kubur. Kemudian tidak menepati janji, ada konsekuensinya dalam kubur. Berdosa, ada konsekuensinya dalam kubur. Bermaksiat, ada konsekuensinya dalam kubur. Fitnah juga begitu, mencuri, menipu, semuanya ada konsekuensinya dalam alam barzakh. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Maka ketahuilah bahwasanya surga itu bisa diperoleh di bawah naungan pedang. Ini di medan perang, bukan bunuh diri. Kalau orang bunuh diri itu nanti di hari kiamat, orang yang bunuh diri dari gedung 2 lantai jatuh kemudian dia mati, atau menabrakkan dirinya kemudian dia tertabrak mati, meminum racun sampai mati, maka itu nanti di hari kiamat posisinya orang ini yang melemparkan dirinya dari gedung, maka dia naik ke satu bukit, melemparkan dirinya sampai dia jatuh, mati, tidak mati, kembali lagi naik, terus begitu. Orang yang bunuh diri dengan minum racun, bagaimana rasa sakitnya di dunia, di sana berlipat-lipat kali dalam merasakan kesakitan. Dan itu tidak berhenti terus. Sampai kapan? Sampai Allah yang menentukan. Maka tidak ada alasan nanti kalau sudah bunuh diri sudah selesai. Ya, terus
barang siapa yang membunuh diri dengan cara minum khamar, dengan racun, atau dengan menikam, nanti ketika di hari kiamat dia tikam badannya, tapi dia bisa mati terus. Maka ini Utsman bin Affan mengatakan tidak ada satu jaminan dari Nabi bahwasanya dirinya selamat daripada siksa kubur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma munzilal kitab, wahai Allah yang menurunkan Alkitab. Alkitab di sini bisa Al-Qur'an, bisa semua kitab samawi, Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Wa mujriyas sahab, wahai Allah yang menjalankan awan. Wa hazimal ahzab, dan Allah yang menghancurkan pasukan sekutu-sekutu. Ihzimhum, hancurkan mereka ya Rabb. Wansurna alaihim, dan tolong kami atas mereka. Muttafaq alaih. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menukil hadis dari Abdullah bin Abi Aufa bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebagian peperangan beliau menunggu sampai matahari mulai condong ke barat, sehingga panas matahari sudah mulai berkurang. Apa tujuannya? Min ajli an tuqbilal burudah wa yakthuruz zil wa yanshad an-nas. Tujuannya, maka ini pas pemimpin perang ini harus tahu kondisi pasukan. Kalau siang hari terik matahari yang sangat keras, itu membuat pasukannya kelelahan. Maka menunggu mulai dingin dan kemudian banyak naungan dari pohon-pohon atau apa saja sehingga orang-orang ini bisa semangat. Fantadhara hatta idza malatis syams qama fihim khatiban. Maka tatkala matahari sudah mulai condong, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dan berkhutbah. Khutbah Nabi itu ada dua. Khutbah yang formal itu khutbatul Jum'ah, khutbatul Id, Idul Adha, Idul Fitri, khutbah nikah, itu formal. Sehingga dalam acara-acara ini pasti Nabi membawakan 5 ayat tentang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. 4 ayat. Kemudian ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum, dan seterusnya. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa wa qulu qawlan sadida. 1, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Berarti 4 ayat ditambah dengan amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Itu biasanya Nabi pada khutbah yang formal. Dan ada khutbah yang sifatnya dadakan karena kejadian. Maka Nabi langsung berdiri, amma ba'du ayuhan nas. Faya ayuhan nas, ya ma'asyiral muslimin. Itu langsung Nabi berdiri. Tidak pakai menunggu sholat Jumat baru khutbah Jumat disampaikan di Jumatan, enggak. Jadi pada waktu ada orang yang mengambil uang dari orang-orang yang membayar zakat, kemudian mereka memberikan hadiah kepada orang yang ambil zakat yang diperintah oleh Baitul Mal tadi, kemudian datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini adalah uang zakat, zakat mal, ada lagi zakat peternakan, pertanian, ini diserahkan untuk Baitul Mal, dan yang ini hadiah yang mereka berikan kepadaku. Wajah Nabi langsung berubah merah, Nabi berdiri dan Nabi langsung khutbah. Itu dalam kondisi-kondisi seperti itu ada banyak sekali Nabi lakukan. Tergantung dengan kebutuhan. Jadi tidak menunggu setiap ada kejadian dikumpulkan untuk hari Jumat. Tidak selesai khutbah Jumatnya nanti. Ya. Jadi setiap ada kejadian langsung diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada syariat turun langsung Nabi sampaikan tanpa menunggu khutbah Jumat yang sifatnya adalah per pekan pada Jumat.
Wa kana yakhtubun nas khutaban daima sabita ka khutbati yaumil jum'ah. Yang sudah kita sampaikan barusan. Dan khutbah yang mendadak itu sangat banyak. Faqala fi jumlati maqal, dan di antara yang beliau sampaikan pada hadis ini adalah la tatamannu liqa'al adu. Artinya tidak layak bagi orang untuk bercita-cita agar bertemu dengan musuh. Dan dia berdoa, ya Allah, datangkan musuh untukku. Aku akan duel, akan berperang. Untuk apa? Untuk dapat mati. Ya kalau mati. Kalau cuma patah-patah saja. Yang diperbolehkan apa? Yang diperbolehkan adalah mintanya mati syahid. Mintanya mati syahid. Banyak mati syahid. Selain peperangan itu ada barang siapa yang mati karena sakit di perutnya, mati syahid. Seorang wanita yang waktu melahirkan meninggal, matinya seperti mati syahid, tapi harus dimandikan. Berbeda di medan perang tidak perlu dimandikan. Dalam kondisi pakaian seperti itu langsung dimakamkan tanpa harus dimandikan lagi. Kemudian yang mati karena tenggelam, bukan melemparkan diri ke laut seperti kejadian di Suramadu, itu tidak sama. Itu bunuh diri namanya. Was'alullah al-afiyah, dan mintalah kepada Allah al-afiyah. Apa doanya? Allahumma afini. Mungkin yang biasa doa zikir bagi pertama apa? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, dan seterusnya. Boleh, silahkan. Fa idza laqitumuhum, dan apabila kalian mendapat ujian harus bertemu dengan musuh, fasbiru, maka sabarlah kalian. Sabar untuk berperang dengan mereka dan memohon pertolongan kepada Allah. Dan ketika mendapati musuh ini, waqatilu, dan berperanglah kalian, litakuna kalimatullahi hiyal ulya, agar agama ini menjadi agama yang tinggi. Itu tujuan utama. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Dan kita mohon kepada Allah dengan karunia Allah bahwasanya surga itu bisa ditempuh dengan cara mengangkat pedang dan mati di medan perang. Wa innal mujahid fi sabilillah, dan sesungguhnya orang yang jihad di jalan Allah kemudian dia mati, sara min ahlil jannah, maka dia termasuk dari penghuni surga. Sebagaimana firman Allah, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata, dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwasanya orang-orang yang mati di medan perang itu mereka ini dalam kondisi mati. Tidak. Allah katakan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Akan tetapi mereka ini dalam kondisi hidup di sisi Tuhan mereka dan mendapatkan rizki dari Allah. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka dalam kondisi bahagia dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia Allah. Wa yastabshirun, dan mereka dengan senang hati, billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim, dengan senang hati menunggu saudara-saudara mereka yang belum meninggal juga. Apa kegembiraan mereka? Alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun, agar mereka tidak pernah takut dan tidak pernah sedih. Karena apa? Karena yang sudah meninggal di medan perang mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhannya, benar-benar mereka rasakan nikmat ini, maka mereka juga merasa bahagia dengan orang-orang yang masih belum meninggal di medan perang. Mereka mengatakan alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun, agar mereka tidak sedih, tidak takut. Karena kalaupun mereka terbunuh di medan perang, mereka akan hidup dan Allah berikan rezeki
dari Tuhan mereka. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Dan mereka juga berbahagia dengan nikmat dan karunia Allah, dan sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wasyahid idza qutila fi sabilillah, dan orang yang mati di medan perang, syahid ini tadi sesungguhnya dia tidak merasakan tikaman ataupun pukulan. Ka'annaha laysat bi syai'in, seakan-akan dia tidak merasakan apa-apa. Yang dia rasakan hanya roh yang keluar dari tubuhnya. Takhruju minad dunya ila na'imin da'imin abadan. Roh ini pergi dari dunia ke alam lain di mana mereka mendapatkan nikmat yang abadi. Walihadza qala Rasul, maka dari itu Nabi menyebutkan dalam hadisnya, maka ketahuilah bahwasanya surga itu berada di bawah naungan pedang. Wa kana minas sahaba Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini termasuk salah seorang yang mati di medan perang Uhud. Sebelum meninggal, Anas bin Nadhr mengatakan, inni la ajidu rihal jannah duna Uhud. Aku sudah mencium aroma surga dari bawah gunung Uhud. Padahal ini belum meninggal. Masih akan perang, masih akan terbunuh di medan perang, tapi dia sudah mencium aroma surga dari bawah gunung Uhud. Unzur kaifa fatah Allah. Perhatikan bagaimana Allah membuka masyammahu, indera penciuman dari Anas bin Nadhr, sampai Anas bin Nadhr bisa mencium aroma surga dari gunung Uhud. Padahal dia belum meninggal. Faqutila syahidan, kemudian mati terbunuh dalam medan perang. Walihadza qala, maka dari itu Nabi juga menyebutkan lagi tadi, ketahuilah bahwasanya surga itu di bawah naungan pedang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma munzilal kitab, wahai Allah yang zat yang menurunkan Alkitab, Allah yang menjalankan as-sahab, Allah yang menghancurkan pasukan sekutu, musuh-musuh yang memusuhi Islam. Nabi berdoa, ihzimhum, hancurkan mereka ya Rabb, wansurna alaihim, dan tolong kami atas mereka. Wa hadza du'a, dan ini adalah doa yang patut untuk diucapkan bagi setiap mujahid yang mereka bertemu dengan musuh di medan perang. Allahumma munzilal kitab, mujriyas sahab, hazimal ahzab, ihzimhum wansurhum alaihim, atau wansurna alaihim. Fahuna, di sini doa ini apa yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi bertawassul. Tawassul dengan ayat asy-syar'iyyah wal ayat al-kauniyah. Ayat asy-syar'iyyahnya adalah apa? Allah yang menurunkan Al-Qur'an. Hukumnya, syariatnya dari Al-Quran. Ini ayat syariah. Ayat kauniyah, Allah yang menjalankan awan. Maka Nabi bertawassul dengan ayat-ayat ini. Yashmal kul, kemudian apa kata dalam kitab ini apa? Fas-sahabul musakhkhar baina sama' wal ard la yujrihi illa Allah. Dan awan yang berjalan ini, yang tunduk ini tidak lain Allah yang menjalankan. Maka ma'asyiral muslim rahimakumullah, kalau seluruh umat ini berkumpul dengan alat-alatnya, kemudian dengan persiapan perangnya, ala an tujriya hadzal sahab, untuk menjalankan awan ini, seluruh manusia dengan peralatan yang canggih untuk mengatur jalannya awan ini tidak bisa. Apa bisa? Allah serahkan kepada ahli-ahli, sudah, Allah berhenti dulu, ayo jalankan awan ini selama 1 hari. Bisa?
dengan persiapan yang lengkap, peralatan yang mereka miliki, keahlian yang mereka miliki, tidak akan pernah bisa. Wa antasrifa wajhahu mastata'at ila dzalika sabilan, atau dia pindah yang mestinya dari timur ke barat, kemudian diperintahkan supaya memindahkan awan ini pindah dari barat ke timur untuk ngatur semuanya, makanya juga tidak bisa. Itu kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Wa innama yujrihi man idza arada syai'an, akan tapi yang membuat awan ini berjalan adalah Allah, yang apabila ingin melakukan sesuatu cukup Allah mengatakan kalimat kun, jadilah. Fayakun, maka terjadi apa yang Allah kehendaki. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disebutkan di sini wa minhu anna Allah hazama al-ahzab fi ghazwatil ahzab. Dan di sini juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan-pasukan sekutu pada perang Ahzab, di mana semua orang-orang ini sudah berkumpul, jumlahnya mereka 10.000 pasukan yang berada di sekitar Madinah untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah mempersiapkan, lakin akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka, dan Allah mengembalikan kepada mereka atau kekalahan mereka ini, dan mereka ini marah juga, tidak ridho dengan kekalahan pada perang Ahzab. Fa arsala alaihim rihan, maka Allah kirimkan kepada mereka itu angin, dan Allah kirimkan kepada mereka ini bala tentara yang memporak-porandakan mereka. Wa kafat qudurahum wa asqatat khiyamahum wa sara la yastaqir lahum qarar, sampai terjadi diombang-ambingkan oleh Allah sehingga menghancurkan perkemahan mereka dan tempat tinggal mereka. Ini Allah yang punya kehendak. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masuk pada bab as-sidq. As-sidq itu apa? Jujur, berkata benar. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang benar. Yang benar dalam tutur katanya, yang benar dalam perbuatannya, yang benar antara apa yang ada di dalam hati dan apa yang dia tampakkan. Bukan nifaq, bukan munafik. Punya tujuan apa dalam hatinya, tapi di hadapan manusia dia tidak sama dengan apa yang ada pada hatinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan falau sadaqullah lakana khairan lahum. Kalau saja mereka ini jujur kepada Allah, benar kepada Allah, maka pasti itu adalah baik bagi mereka. As-sidqu ma'nahu mutabaqatul khabaril waqi'. Yang dimaksud as-sidq, jujur, benar, itu artinya apa yang dikabarkan itu sesuai dengan kenyataan. Itu namanya kebenaran atau kejujuran. Wa yakunu fil ikhbar, fa idza akhbarta bi syai'in wa kana khabaruka mutabiqan liwaqi' qila innahu sidqun. Jadi juga kabar, kalau kabar yang kita kabarkan kepada seseorang dan sesuai dengan kejadiannya, maka ini adalah kabar yang benar. Tapi kalau kabarnya tidak sesuai, maka ini adalah kabar dusta. Dusta kepada manusia, dusta kepada dirinya sendiri, dan dusta kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal khabar in waqal waqi fasadaq wa illa fakadzab. Maka berita itu kalau sesuai dengan kenyataan maka dikatakan dia benar. Tapi kalau tidak sesuai dikatakan dia dusta. Wa kama yakunu sidqu fil aqwal, dan demikian juga kejujuran di dalam ucapan itu, bahwa fil af'al, dan dia juga harus jujur sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Wa huwa yakunal insan batinuhu muwafiqan lidzahiri, yaitu hendaklah pada setiap orang itu apa yang ada di batinnya, di dalamnya itu sesuai dengan apa yang dia nampakkan. Bihaitsu idza amila amalan yakunu muwafiqan lima fi qalbi. Demikian juga ketika dia berbuat sesuatu hendaklah perbuatannya sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Fal murai, maka orang yang riya. Orang yang riya ini tidak dikatakan dia jujur dan benar. Kenapa? Karena yuzhir linnas bi annahu minal abidin wa laysa kadzalik. Orang yang murai, yang riya ini dia nampakkan kepada manusia kalau dia ini ahli ibadah. Tapi padahal dia tidak. Dia ahli sedekah ketika di hadapan manusia, padahal hatinya tidak. Banyak orang, ya sudahlah saya ikut bantu. Ada orang bisa aku tak wudu yang benar. Ada orang wudunya seenaknya. Nanti waktu sholat kalau sendiri, wes cepat-cepatan luar biasa, banyak orang berbeda lagi. Ini namanya apa? Namanya mura'in, riya. Orang riya itu tidak akan sesuai apa yang dalam hatinya dengan apa yang dia kerjakan. Wal musyrik ma'allahi laisa bisadiq. Orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah juga tidak dikatakan dia orang yang benar atau jujur. Li'annahu yuzhir bi annahu muwahhidun wa laysa kadzalik. Padahal dia menampakkan seakan-akan dia ini mengesahkan Allah, tapi pada hakikatnya tidak. Pada hakikatnya dia juga memohon kepada selain Allah. Dia berdoa kepada Allah, tapi dia juga minta kepada selain Allah. Dia berusaha dalam bekerja, tawakal dan seterusnya, tapi sisi lain dia cari penglaris. Ini termasuk apa? Dia tidak jujur. Termasuk dia musyrik. Karena menjadikan bagi Allah ini sekutu, pembanding. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur rezeki, Allah yang membuat dagangan kita itu banyak pembelinya hari ini atau bulan ini. Tapi ternyata kok melihat bulan ini mulai agak turun, cari orang pintar. Nah, ini termasuk apa? Tidak jujur kepada Allah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-muhim untuk digarisbawahi bahwasanya as-sidqa mutabaqatul khabar lil waqi' wa huwa min simatil mu'minin. Ini orang mukmin itu dia akan jujur, dia akan mengatakan apapun sesuai dengan kejadian. Itu termasuk ciri orang mukmin. Tapi kalau tidak begitu, berarti dia orang munafik. Ma'asyiral muslim rahimakumullah, kita mengingat kembali firman Allah tentang 3 orang. Kisah 3 orang yang uzur dari perang Tabuk. Di antaranya siapa? Ka'ab bin Malik. Dan diangkat lagi dalam pembahasan ini. Kana haula'i thalatha hina raja'a an-nabiyyu min ghazwati Tabuk. Dan adalah 3 orang yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Tabuk, wa kanu qad takhallafu anha bila uzrin, dan mereka ini tertinggal dari perang Tabuk tanpa uzur. Wa akhbarur rasul bi annahum la uzra lahum,
dan mereka menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka ini tidak ikut perang tanpa uzur. Wa 'ala thalathati alladziina khulifu, dan terhadap 3 orang yang mereka ini tertinggal oleh rombongan untuk di medan perang, maka mereka ini tidak disebut munafik karena mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya alasan dan datang kepada Nabi, kami tidak ada alasan. Karena siapapun yang tidak ikut perang, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, maka setiap orang yang tidak ikut perang datang kepada Nabi satu persatu menyampaikan uzurnya, saya sakit, saya ini, saya itu. Dan disebutkan di sini ma'asyiral muslimin, turun ayat kepada mereka, sayahlifuna billahi lakum. Mereka akan bersumpah dengan menyebut nama Allah kepadamu Muhammad. Idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum. Ketika kamu atau ketika kalian pulang kembali dari medan perang kepada mereka, supaya kalian berpaling dari mereka. Jadi menyebutkan apa? Alasan-alasan dan bersumpah dengan nama Allah. Fa'aridu anhum, berpalinglah kalian dari mereka. Innahum rijs, sesungguhnya mereka ini adalah kotor. Wa ma'wahum jahannamu jazaa'an bima kanu yaksibun, dan tempat tinggal mereka adalah neraka jahanam sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Yahlifuna lakum litardaw anhum, mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah kepada kalian supaya kalian ridha kepada mereka. Fa in tardaw anhum, kalaupun kalian nanti ridha kepada mereka, sesungguhnya Allah tidak ridha kepada perbuatan orang-orang fasik. Karena kita ini menghukumi seseorang dari yang nampak, yang zahir. Wallahu yatawalla sarair, sementara Allah yang mengetahui seluruh rahasia yang dirahasiakan oleh seluruh orang-orang yang berdosa, orang-orang yang munafik. Amma haula'i salasa, adapun selain mereka ada 3 orang ini, mereka jujur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menyampaikan bahwasanya mereka tidak punya uzur. Bukan karena alam yang pada waktu itu panas sehingga hasil kurmanya bagus. Kemudian perkebunannya rindang. Mereka menikmati hasil panen. Mereka seperti itu, tapi mereka tidak menyebutkan uzurnya. Mereka mengatakan uzur macam-macam. Tapi yang 3 orang ini mengatakan kami tidak ada uzur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan mereka tidak berbicara kepada mereka 50 lailah, 50 malam dibiarkan. Kita sudah membahas pada pertemuan yang sudah lama sekali tentang 3 orang ini yang mereka datang di hadapan Nabi, sholat di samping Nabi, melihat ke arah Nabi, tapi waktu mereka sholat Nabi melihat. Tapi ketika orang ini selesai sholat, Ka'ab bin Malik selesai sholat, kemudian mengarah melihat kepada Nabi, Nabi tidak melihat. Mereka mengucapkan salam kepada Nabi, 3 orang ini, Nabi tidak menjawab. Ini apa? Dikucilkan betul. Dikucilkan betul. Tapi ini tidak berlaku dengan perang Badar. Karena perang Badar itu tidak ada niat keluar dari Madinah untuk memerangi musuh-musuh Allah, tidak. Tapi mereka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Badar itu hanya ingin mengambil haknya orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka diusir. Ketika mereka diusir, seluruh hartanya dikuasai oleh orang-orang Quraisy. Kemudian setelah itu diperdagangkan, dijual. Maka Nabi mendengar bahwasanya orang-orang Quraisy membawa perniagaan dari harta mereka kaum muslimin yang dirampas. Nabi ingin menghadang.
Nabi jumlahnya hanya 317. 70 onta, 30 kuda. Sisanya berjalan dan tidak ada persiapan untuk perang. Tapi Abu Jahal dan pemuka Quraisy yang mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini akan menghalangi mereka, maka mereka pun pindah jalur melewati pesisir. Kemudian mereka teriak-teriak mengatakan, kafilah kami akan diambil Muhammad, kita akan diperangi oleh Muhammad. Sehingga mereka datang dengan pasukan perang 1000 orang, lengkap dengan peralatan perang mereka. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada persiapan apapun. Ini ketika perang Badar. Nah, nanti kita akan lanjut sedikit nanti tentang perang Badar. Tapi kita melanjutkan di sini tentang kejujuran ketika 50 malam tersebut, hatta dhaqat alaihimul ardu bima rahubat, sehingga bumi yang luas ini menjadi sempit bagi mereka. Dan hati mereka pun merasa sempit. Wa dhannu, dan mereka yakin tidak ada tempat kembali kepada Allah kecuali kepada Allah. Mereka bertaubat kepada Allah. 50 malam sehingga Allah katakan apa? Allah katakan bahwasanya mereka ini diterima taubatnya oleh Allah. Setelah itu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang selalu jujur. Jadi perintah Allah ini kepada orang mukminin, yang pertama agar mereka bertakwa kepada Allah dan mereka bersama orang-orang yang jujur. Balasan dari Allah terhadap orang-orang yang jujur adalah a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah telah mempersiapkan bagi mereka, di antaranya adalah orang-orang yang jujur, laki dan perempuan. Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar, yaitu al-jannah. Itu untuk jujur. Dan kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Kalau saja mereka bermuamalah kepada Allah dengan jujur, pasti itu membawa kebaikan bagi mereka. Tapi mereka bermuamalah kepada Allah dengan dusta. Mereka nifaq. Mereka menampakkan zahir mereka bertentangan dengan apa yang ada pada batin mereka. Amalun nabiyya bil kadzib. Mereka bermuamalah dengan Nabi juga dengan dusta. Fa azharu annahum muttabi'una lahu. Dan mereka ini menampakkan bahwasanya mereka itu ikut bersama Nabi, tapi pada hakikatnya mereka menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falau sadaqullaha biqulubihim wa a'malihim wa aqwalihim lakana khairan lahum. Kalau saja mereka ini jujur kepada Allah dengan hati, dengan amal, dengan ucapan mereka, pasti ini membawa kebaikan bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim, agar supaya Allah memberikan balasan terhadap orang-orang yang jujur dengan kejujuran mereka, dan Allah menyiksa orang-orang munafikin bagi yang Allah kehendaki, dan Allah memberikan taubat kepada mereka bagi yang Allah kehendaki. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah peringatan bagi kita. Katsirun minan nas, banyak sekali terjadi kepada manusia ini. Mereka ini idza huditsa an syai'in fa'ala wa kana la yudra fa'alahu am la fa innahu yakdzib wa yaqulu ma fa'al. Jadi di sini kebanyakan manusia sekarang ini, kalau disebutkan apa yang sudah dia kerjakan,
atau ketahuan dia melakukan A, B, C dan seterusnya, ditanya, kamu melakukan ini? Dia katakan tidak. Padahal dia melakukan. Ditanya, limadza? Kenapa? Atastahi minal khalq? Apakah kamu malu kepada manusia? Wa tubarizul khaliq bil kadzib? Sementara terang-terangan kamu berdusta kepada Tuhanmu. Malu kepada manusia, tidak malu kepada Allah. Takut kepada makhluk, tidak takut kepada Khaliq. Maka dikatakan atastahi minal khalq? Apakah kamu malu kepada manusia? Maka ucapkan dengan yang benar. Jangan sampai ada manusia yang mempengaruhimu sehingga kamu selalu berbuat dusta dan engkau membiasakan dirinya dengan perkataan yang tidak benar. Fa innaka fil mustaqbal, kalau kamu nanti dan kebiasaan dari sekarang berkata jujur, maka nanti ke depannya Allah yang akan memperbaiki seluruh kondisi kita. Syaratnya kita membiasakan diri untuk berkata yang benar. Benar kepada Allah, benar kepada manusia, benar kepada diri kita sendiri. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ketika selesai memenangkan orang-orang pada perang Badar, pada waktu perang Badar itu jumlah yang 317 orang, dan kemudian orang-orang musyrikin berjumlah 1000 orang. Allah berkata kepada malaikatnya, mengatakan, anni ma'akum, aku bersama kalian wahai malaikat. Fathabbitul ladzina amanu, maka kuatkanlah, berikan ketenangan kepada orang-orang yang beriman, dan aku juga akan memberikan rasa takut pada hati-hati orang-orang kafir. Ini karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pasrah kepada Allah, menyerahkan urusan ini kepada Allah, sementara orang-orang kafir pada waktu itu sombong, termasuk Abu Jahal. Abu Jahal ini mengatakan ketika selesai perang Badar dan mereka kalah, Abu Jahal ini dengan sombong, mereka sudah, kita tidak usah pulang, kita naik ke atas Badar, kita nyembelih kambing, kita nyate, kita makan 3 malam saja. Untuk apa? Untuk supaya orang-orang Arab tahu keberanian kita. Ini mereka mau mengadakan tipu daya. Padahal mereka sudah terkalahkan oleh kaum muslimin yang jumlahnya hanya 317. Dan mereka sombong dengan jumlah mereka yang banyak. Maka tatkala harta-harta ini tidak sampai diambil oleh kaum muslimin, aman, tiba-tiba Abu Jahal dan sekutunya teriak-teriak minta bantuan kepada orang-orang Quraisy supaya mereka ngirim bala tentara, pasukan lengkap untuk menghabisi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama 317 orang. Sementara kaum mukminin yang lain mereka tidak pergi ke medan perang ini karena memang perang Badar tidak ada tujuan perang. Maka orang yang tidak datang pada waktu itu tidak dapat hukuman apapun. Karena Nabi keluar dari Madinah tidak punya tujuan perang. Maka dalam kondisi seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan khawatir jumlah kaum muslimin mereka sudah berkumpul di situ dan Nabi juga di situ. Nabi dengan mohon kepada Allah sampai pakaian bagian atas itu terjatuh sampai nampak dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq datang mengambil kain tersebut dan dipasangkan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi tidak perhatian betul. Nabi hanya mengatakan, ya Rabb, sekumpulan orang mukminin yang ada di sini, kalau sampai mereka ini semua mati, yang aku khawatirkan apa? Yang aku khawatirkan tidak ada lagi yang menyembahmu ya Rabb.
Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Tidak akan ada Nabi setelah Nabi wafat. Kekhawatiran Nabi sebagai manusia, kalau sampai ini nanti semuanya terbunuh, tidak ada lagi yang menyembah Allah. Karena Allah tidak akan mengirim lagi seorang Nabi. Walaupun Nabi juga tahu bahwasanya pertolongan Allah ini akan turun. Maka Allah berkata kepada malaikat supaya apa? Supaya memotong setiap leher mereka dan kemudian memotong setiap persendian mereka. Terbunuh dari mereka 70 orang, kemudian 70 orang ditawan pada perang Badar. Dan setelah peperangan ini orang-orang mukminin mendapatkan kesenangan. Kenapa? Di antaranya adalah orang-orang yang ikut perang Badar. Allah katakan kepada mereka, "I'malu ma syi'tum." Berbuatlah kalian semau kalian. Faqad ghafartu lakum. Aku telah memberikan ampunan kepada kalian. Termasuk pernah seorang yang ikut perang Badar, Hatib ini melihat orang-orang mukminin, Nabi akan menyerang Mekah. Tiba-tiba Hatib ini menulis surat menyampaikan kepada orang-orang Mekah bahwasanya Nabi dan orang-orang mukmin mau menyerang. Dibuat surat, dititipkan kepada seorang perempuan. Orang perempuan ini pergi dari Madinah mau ke Mekah untuk membawa suratnya Hatib. Nabi mendapatkan mimpi dari Allah kejadian ini, maka Nabi mengirim Ali bin Abi Thalib dengan seorang laki-laki berdua. Tolong kejar perempuan ini, dia membawa surat dari Hatib. Ambil suratnya. Akhirnya dua orang ini mengejar perempuan ini. Perempuan ini diminta, "Mana surat yang sudah dibuat oleh Hatib yang sudah kamu bawa?" Perempuan ini mengatakan, "Tidak ada surat." "Ada surat, kamu pegang." "Tidak. Kalau memang tidak kamu serahkan," kata Ali bin Abi Thalib dengan kawannya ini, "kami akan melepas pakaianmu." Dan ini mustahil. Tapi perempuan ini merasa terancam, akhirnya diberikan surat ini kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dengan kawannya kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan surat dari Hatib kepada orang-orang Mekah supaya apa? Supaya mereka mempersiapkan diri, orang Madinah, Nabi akan menyerang mereka. Tapi apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin? Allah selamatkan. Satu, Allah selamatkan berita ini tidak sampai kepada orang musyrikin. Yang kedua, Allah selamatkan Hatib ini tidak sampai berbuat yang buruk. Tinggal Umar bin Khattab ada di sana mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan aku memenggal lehernya Hatib." Kenapa? Karena dia membongkar rahasia kita kepada musuh. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? "Wahai Umar bin Khattab, tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang pemberian ampun, atau tentang Allah membiarkan orang-orang yang ikut perang Badar, Allah akan ampuni dosa mereka." Wahada Hatib ini juga termasuk orang yang ikut perang Badar. Maka Allah pun mengampuni perbuatan dia. Maka Umar bin Khattab akhirnya tidak jadi menggal leher Hatib. Setelah menang perang Badar, mulai proses akan menyerang Makkah. Berapa jumlah kaum muslimin? Jumlah kaum muslimin pada waktu itu sekitar 13.000. Banyak. Sementara jumlah musuh-musuh Allah ini hanya 3.500. Berapa selisihnya? Lumayan, hampir 3 kali lipatnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kaum muslimin setelah mereka ini diberi kemenangan oleh Allah. Dan sungguh Allah telah memberikan pertolongan kepada kalian. Yang pertama pada perang Badar.
Pada waktu itu kalian jumlahnya sedikit dan kalian dalam keadaan tertekan. Tapi Allah berikan kemenangan yang luar biasa. Kemudian setelah itu banyak lagi Allah bantu memenangkan kepada orang-orang mukmin dengan banyak peperangan. Kemudian kata Allah, tapi ingat, wa yauma Hunain. Ingat perang Hunain. Perang Hunain itu jumlah kalian yang banyak. Allah katakan id a'jabatkum kasratukum. Ketika kalian berbangga-bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Sombong kalian dengan jumlah pasukan kalian yang banyak. Falam tughni ankum syai'an. Tapi jumlah kalian yang banyak itu tidak bisa menolong kalian sedikit pun. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat. Kemudian bumi menjadi sempit bagi kalian. Summa wallaitum mudbirin. Kemudian kalian putar haluan, kalian lari tunggang langgang. Kenapa? Karena mereka tidak lagi yakin dengan bantuan Allah. Ketika perang Badar mereka yakin bantuan Allah yang jumlahnya sekian. Ketika perang Hunain Allah ingatkan kembali, ingat perang Hunain. Ketika jumlah kalian banyak, toh kalian juga kalah. Kenapa? Karena kalian sudah sombong, berbangga-bangga dengan kekuatan jumlah pasukan kalian, peralatan kalian. Tapi kalian lupa bahwasanya Allah yang bisa memberikan pertolongan kepada kalian sehingga kalian bisa menang. Maka ini ma'asyiral muslimin, kita kembali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang selalu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur kepada diri kita, jujur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada Nabi, kita tunjukkan bagaimana kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa melanggar apa yang sudah diaturkan dalam syariat Islam, apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا عقيما إلا رزقته ولا ضالا إلا هديته ولا حزابا إلا زوجته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.